Baik, saya akan menyampaikan materi tentang konsep perencanaan pembelajaran bagi tunadaksa. Perancangan program dilakukan berdasarkan analisis alokasi waktu yang diperlukan untuk suatu topik pembelajaran dalam setiap kompetensi dasar yang disesuaikan waktu dan jam pelajaran meliputi program tahunan dan program semester. Yang pertama ada konsep dasar program tahunan, merupakan program umum yang disusun oleh guru untuk mempermudah pembagian waktu pembelajaran yang efektif. Yang kedua, konsep dasar program semester, yaitu penjabaran dari program tahunan. Dan yang ketiga, konsep rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu suatu rencana pembelajaran yang mengacu pada silabus. Baiklah, yang kedua yaitu rencana pembelajaran bagi anak tunadaksa atau disebut dengan RPP. RPP adalah sebuah rencana pembelajaran yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai suatu lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Anak tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio dan lumpuh. Di sini RPP ada tiga, yaitu rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran tahunan, bulanan dan harian. Contoh RPP spesifik yaitu dengan subtema hewan di sekitar satuan pendidikan yaitu SLBD kelas 2 semester 1. Temanya yaitu benda, hewan dan tanaman di sekitar. Subtemanya hewan di sekitar. Metode pembelajarannya yaitu saintifik. Pertemuan ini kita lakukan pada pertemuan pertama. Alokasinya waktunya 6 kali 35 menit. Kemampuan awal seperti siswa yang mengalami kondisi CP atau cerebral palsy. 2. Siswa mampu mengenal operasi penjumlahan di bawah 20. 3. Siswa mampu menulis nama sendiri dengan font yang cukup besar. 4. Siswa memahami perintah berupa verbal, tetapi dalam penyampaian tidak jelas karena kondisi yang dialami. 5. Siswa mampu mengambil benda dengan ukuran yang tidak terlalu kecil. 6. Siswa memiliki sikap yang penurut. Pada kompetensi intinya yaitu yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis. Pada kompetensi dasar dan indikatornya, yang pertama mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada kompetensi dasar dan indikatornya, yang pertama mata pelajaran bahasa yang jelas dan logis dan sistematis. Pada kompetensi dasar dan indikatornya, yang pertama mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada kompetensi dasar dan indikatornya, yang pertama mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia yaitu mengenal teks laporan sederhana tentang alam sekitar serta jumlahnya dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis, dan dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Pada indikatornya yaitu memahami macam-macam tempat hidup hewan. Kompetensi dasar yang kedua mengamati dan mencoba menyajikan laporan sederhana tentang alam sekitar serta jumlahnya dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis, dan dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahamannya. Indikatornya yaitu menyajikan laporan sederhana tentang tempat
hewan hidup. Pada matematika, pertama memahami perbandingan dengan memperkirakan berat suatu benda menggunakan istilah sehari-hari, lebih berat, lebih ringan, lebih besar, atau lebih kecil. Indikatornya yaitu mengidentifikasi lebih besar kecil ukuran hewan yang diulang 3 kali dengan hewan yang berbeda. Yang kedua, membandingkan dengan memperkirakan berat suatu benda menggunakan istilah sehari-hari seperti lebih berat, lebih kecil, lebih besar, atau lebih ringan. Indikatornya yaitu mengurutkan urutan hewan dari yang terbesar hingga terkecil dan sebaliknya sejumlah 5 hewan. Pada pembelajaran seni budaya, membuat gambar ragam hias. Indikatornya yaitu menebalkan gambar hewan yang hidup di air. Kedua, mewarnai gambar hewan yang hidup di air, yaitu ikan. Tujuannya yaitu melalui kegiatan mengamati video dan menyimak bacaan, siswa dapat memahami 2 macam tempat hidup hewan, darat dan air dengan benar. Kedua, melalui kegiatan menempel gambar hewan dan tempat hidup hewan, siswa dapat menyajikan laporan sederhana tentang tempat hidup hewan 5 hewan. Yang ketiga, tujuannya itu melalui kegiatan menalar, siswa dapat mengidentifikasi lebih besar kecil ukuran 2 hewan yang benar. Melalui kegiatan mencoba, siswa dapat mengurutkan ukuran 5. Guru menyarankan agar apa yang telah dipelajari hari ini dapat diingat dan dilaksanakan oleh siswa di rumah. 21. Guru menyampaikan pesan agar di rumah siswa rajin membantu orang tua. Dan yang terakhir yaitu sebelum pulang, guru mengajak siswa untuk berdoa. Sumber dan medianya yaitu yang pertama itu video tempat hidup hewan, kedua teks bacaan yaitu hewan di sekitar, 3 papan tempel tempat hidup hewan, 4 gambar ikan, 5 buku siswa dan guru. Pada penilaian ini yaitu penilaian sikap. Yang pertama jenisnya itu non-tes. Penutupan 10 menit. Yaitu yang pertama, bersama guru siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini yaitu hewan di sekitar, yaitu mengkomunikasikannya. Yang ke-20, guru menyarankan agar apa yang telah dipelajari hari ini dapat diingat dan dilaksanakan oleh siswa di rumah. 1. Guru menyampaikan pesan agar di rumah siswa rajin membantu orang tua. 2. Sebelum pulang, guru mengajak siswa untuk berdoa. Sumber dan medianya yaitu yang pertama video tempat hidup hewan, kedua teks bacaan yaitu hewan di sekitar, 3 papan tempel tempat hewan hidup hewan, 4 gambar ikan, dan terakhir yaitu buku siswa dan guru. Pada penilaian ini yang pertama yaitu penilaian sikap. Jenisnya yaitu non-tes, bentuknya observasi, instrumennya yaitu pengamatan sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan, instrumen penilaiannya yaitu tes tertulis. Tes tertulis itu skor per kompetensi dasar, jumlah soalnya 5, skor maksimalnya 10. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, instrumen penilaiannya tes unjuk kerja. Tes unjuk kerja yaitu skor per kompetisi dasar. Pembelajaran remedial. Apabila siswa yang masih mengalami kesulitan atau belum menguasai materi, akan diberikan remedial dengan pembelajaran yang lebih sederhana. Yang pertama, mengenal hewan di sekitar, yaitu difokuskan kepada 2 hewan. Yang pertama, hewan yang hidup di darat, dan satu lagi hewan yang hidup di air. Yang kedua, gambar ragam hias ikan, gambar yang lebih sederhana, yaitu ada pengayaannya. Apabila siswa sudah mampu menguasai materi, dapat diberikan pengayaan berupa materi yang lebih sulit. Yang pertama, mengenal hewan di sekitar, itu ada 14 hewan, 7 hewan yang hidup di darat dan 7 lagi hewan yang hidup di air. Yang kedua yaitu gambar ragam hias ikan, yaitu gambar yang lebih rumit. Ikan tersebut. Pada pendekatan dan metode, yaitu seperti pendekatan saintifik, metode penguasaan, tanya jawab, diskusi, ceramah, dan praktek. Kegiatan pembelajarannya yaitu pada langkah pertama yaitu pada pendahuluan 10 menit kita sebagai guru bersama siswa berdoa menurut agama masing-masing untuk mengawali kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. Yang ketiga,
Siswa menyampaikan binatang apa saja yang dimiliki di rumah setelah ditanya oleh guru. 4. Guru menyampaikan subtema yang akan dibahas yaitu tentang hewan sekitar. Kelima yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Intinya pada waktu 190 menit yang dilakukan yaitu dengan bimbingan guru, siswa melihat gambar beberapa hewan di sekitar beserta tempat hidupnya, yaitu kita itu melihatkan. Yang ketujuh, siswa membuat pertanyaan seputar hewan sekitar yang dimiliki dengan bantuan gambar yang diajukan pada temannya menanya setelah dipancing oleh guru. 8. Siswa bertanya kepada teman lain sekelas tentang hewan yang dimiliki di lingkungan tempat tinggal. 9. Setelah melihat gambar, siswa dengan bimbingan guru menemukan tempat hidup hewan yang dimiliki. 10. Selanjutnya, siswa menyimak teks tentang hewan di sekitar yang dibacakan oleh guru. Itu kita tuh mengumpulkan informasi. 11. Siswa menyebutkan nama-nama hewan yang ada pada teks dan gambar atau ini itu mencoba. 12. Siswa dengan bimbingan guru membuat laporan sederhana tentang tempat hidup hewan dengan bantuan media papan tempel, itu kita ini mengkomunikasikan. 13. Siswa mengidentifikasi dua gambar hewan mana yang lebih besar ataupun kecil setelah ditunjukkan oleh guru. 14. Siswa mengurutkan ukuran hewan dari terbesar hingga terkecil dan sebaliknya. 15. Siswa mendengarkan penjelasan guru bahwa salah satu binatang sekitar yang hidup di air adalah ikan. 16. Siswa dengan bimbingan guru menebalkan pola titik-titik bergambar ikan. 17. Siswa mewarnai gambar ikan yang sebelumnya telah ditebalkan. 18. Siswa memajang hasil gambar yang telah diwarnai di papan karya siswa. Pada penutupannya, yaitu pada waktu 10 menit, yaitu bersama guru, siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu hewan di sekitar, yaitu betul bertambah beradar dan bader baler bor baler baler bantu baler baler berdoa berbuat Allah benar bantu berdoa kebetulan berbuat landur berban berbuat dapat berat berat berdoa
dan ke betul Tuhan benar Tuhan benar berboleh Tuhan halal benar dari Arab berdah itu hebat berdah nar bandar 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 berada harbu dan bandar dan baduan kur ga beroda bandar beroda bandar itu berban dan bandar doa ber dan benar bersabaran dan benar ya nah bertuan halo dan tentuan về em berdua untuk berdamai ke berharap